Kalau kita makan sehat, tubuh kita akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri karena sel kan beregenerasi. Sel yang sakit akan jadi sel yang sehat kalau nutrisinya baik gitu. Memang isu sanitasi itu ya tanda kutip kurang seksi lah ya. Jadi ya kita semua yang punya toilet itu take toilet for granted kan. Siapa sih yang juga mau mikirin kayak toilet tuh nggak top of mind orang gitu, dan human waste juga bukan top of mind. Jadi globally bukan cuma di Indonesia doang, secara global memang jarang sekali yang membicarakan isu sanitasi, dan apalagi berkaitan sampai ke stunting. Kalau menurut gue sih kan pertama yang harus digerakkan mungkin empatinya ya. Mereka harus bisa berempati sama keluarga-keluarga yang mengalami si stunting ini. Jadi kesadaran dari semua orang akan pentingnya isu stunting ini menurut saya tidak hanya relevan kepada bottom of the pyramid, tapi problemnya adalah kalau bottom of the pyramid tidak mempraktekkan hidup sehat, orang-orang yang di atas piramida ini juga akan kena. Jadi don't think that you are irrelevant with this issue gitu. Hey, you are listening to You the Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You the Podcast. Hai, kembali lagi di You the Podcast bersama saya Christopher Tobing. Hari ini kita akan mau bahas isu stunting di dalam podcast ini. Okay, it's not an easy discussion, but definitely a discussion that we need to have. Isu stunting adalah sebuah isu yang udah ada lama, dan saya rasa masih banyak orang-orang yang belum melihat ini secara keseluruhan atau belum melihat ini sebagai something of relevancy di dalam kegiatan mereka. Sementara ternyata it's very possible untuk kita to take part dalam menurunkan stunting ini. Nah, that's why hari ini kita akan ngobrol bersama dua orang yang memang is a purpose-based business owner, di mana mereka menggunakan their brand, their business, their toolkit untuk membantu orang-orang menjadi lebih sehat, menjadi lebih bersih. Stunting is an issue that needs to be tackled from every different possible angle. Dari kebersihan, dari sanitasi, dari nutrisi nabati, nutrisi hewani, dari government, dari behavioral change, you name it, banyak banget cara-cara yang harus kita lakukan untuk men-tackle isu stunting ini. Nah, hari ini our perspective akan hanya mengambil dua perspektif, yaitu dari isu sanitasi dan juga isu nutrisi nabati. Kalau gitu teman-teman semua, please welcome Stevia from Fieldwell Ceramics dan juga Helga dari Bergreens and Green Rebels. Helga, Stevia, thank you banget udah ada di sini. Aku tadinya pengen mengenalkan, cuman aku bingung nih mau ngenalinnya, karena kalau ngeliat list of achievements kalian berdua itu lumayan panjang. Jadi kalau aku mungkin nanya dulu deh, Helga, at the moment Helga tuh ada di Bergreens dan Green Rebels. Sebagai apa dan melakukan apa, Helga? Ya, gue sebagai co-founder dan CEO dari Bergreens dan Green Rebel. Untuk teman-teman yang belum tahu, Bergreens itu healthy plant-based eatery gitu ya. Jadi restoran makanan sehat berbasis nabati dengan konsep farm to table. Kalau Green Rebel itu food tech startup yang buat daging sapi nabati dan ayam nabati dari bahan-bahan natural gitu. Wow. Oke, nanti gue akan nanya tuh daging sapi nabati, ayam nabati. Ini nih gue penasaran banget. Because I think something yang kita butuh tahu lebih deh. Soalnya kayaknya banyak dari kita semua atau yang listening even belum familiar with those terms gitu. Jadi hopefully after this we can get to know ya. Kalau Stevia dari Fieldwell Ceramics. Nah, Fieldwell Ceramics itu ngapain sih, Steph? Hai semua, saya Stevia. Saya co-founder dan CEO dari FWC atau Fieldwell Ceramics. Kita adalah produsen toilet yang ekonomis dan kita fokus ke bottom of the pyramid dalam pendistribusian toilet kita. Fokus bottom of the pyramids? Yes. Nice, oke. Nah, topik hari ini kalau udah mulai mencoba nyari tahu teman-teman, topik kita hari ini ngomongin tentang pentingnya cegah stunting. Biasanya kalau semua sekarang googling stunting di YouTube atau di Google, pasti yang ngomong semuanya dokter. Tapi kali ini kita ngebawa dua business owner ngomongin stunting nih, dan ini there is a reason why. So the question is tentang
apa sih hubungannya stunting sama bisa nggak sih kita make an impact? Jadi hopefully dengan semua yang dengerin di sini hari ini, you'll get inspirations for you to do it on your own atau for you to collaborate with someone untuk bisa ikutan di dalam mencegah stunting melalui bisnis, karena these two powerful women have proven ini bisa terjadi kayak gitu. Oke, Stevia, tadi sempat ngomong Fieldwell Ceramics untuk the lower part of the pyramids. Maksudnya itu artinya orang-orang yang sosioekonominya ada di bawah piramida. Betul itu maksudnya? Ya, betul. Nah, ini gimana caranya Fieldwell Ceramics didesain untuk bantu isu stunting sih dengan focusing menjual toilet ke sana? Boleh diceritain nggak? How does it work gitu? Oke. Jadi gini, sebenarnya FWC ini juga berangkat dari isu stunting. Jadi awalnya sebelum kita berdiri itu juga karena kita melihat kok malnutrisi, jumlah bayi yang meninggal, kemudian tentunya angka stunting di Indonesia ini masih relatif tinggi. Nah, bahkan nomor 2 lah tertinggi di dunia dari jumlah absolut anak ya. Nah, nomor 2 tertinggi itu berapa? Kayak berapa banyak sih yang kena stunting di sini? Di Indonesia itu 1 dari 3 anak itu stunting. Gila. Jadi itu lebih visual lah ya kalau 1 dari 3 anak. Yeah. Nah, jadi setelah India basically. Nah, kenapa sih isu stunting ini ada terus gitu kan, dan malah jumlahnya meningkat nih kok, padahal GDP growth kita kan naik terus kok, jumlah stuntingnya malah naik gitu kan. Nah, setelah cari-cari tahu, nah rupanya salah satu sebab stunting, bahkan kalau menurut World Bank itu 70% dari stunting pie itu datang dari sanitasi buruk. Nah, di Indonesia itu 1 dari 4 orang total populasi Indonesia itu belum punya akses toilet. Akses ya. What? Bukan. Tunggu. Nggak punya akses to sorry. Ini mohon izin buat semua, kita go visual. 1 dari 4 nggak punya toilet, kalau harus BAB tuh gimana, kayak where do you go gitu loh, pergi kemana pada saat itu? Ya ada yang ke taman, ada yang ke selokan depan rumah, ada yang ke kali gitu kan. Jadi jadi ya kalau misal dan gini loh, kalau satu rumah di satu pemukiman itu dia nggak pernah BAB di toilet gitu kan, berarti kan dia BAB di luar. Nah, artinya apa? Air yang kamu minum meskipun kamu bertoilet, ya ada kontaminasi tinggi gitu loh. Nah, kalau misalnya air yang kamu minum itu kotor, jadi kalau air yang kamu minum itu ada kontaminasinya, apalagi kalau itu diminum oleh anak kecil gitu kan, ya otomatis kamu mau punya gizi masuk ke dalam tubuh berapa banyak pun akhirnya keluar juga diare gitu. Iya. Wow, oke. Dan dari situlah mulai memikirkan FWC ini untuk solving this issue, gitu kan? Betul. Ceritanya? Yes, jadi karena kita melihat loh kok ternyata sanitasi itu isunya parah juga ya, dan itu menyebabkan kematian bayi, itu menyebabkan malnutrisi, terus malnutrisi jangka panjang yang berakibat menjadi stunting. Padahal fixnya itu gampang, tinggal kasih toilet aja gitu. Nah, kebetulan ya background sekolahnya juga material engineering, ya let me try to do something about it. Nice. Well, thank you banget ya. I think soalnya kalau ini dari mataku ya, aku bukan seorang aktivis di dunia sini, jadi for me this is a brand new information. Karena stunting, yes, I've heard about it, dan aku rasa semua yang dengerin podcast ini juga sudah pernah mendengar stunting. Tapi to see it from this angle tuh menarik sih. Dan I think I want to know more about the business, gimana caranya you're contributing after I talk to Helga lagi nih. Helga, kalau dari Bergreens dan Green Rebels gitu, what's your journey? Karena aku sendiri pernah beli Bergreens pas masih di Rempoa, itu pas ada burgernya ada 3 biji kecil-kecil. I remember that part. Aku lupa namanya apa, tapi namanya itu Mini Trio. Sampai Mini sekarang Trio. masih ada. Benar, Mini Trio. Itu aku ingat pada saat itu hanya ada Mini Trio kan. Betul. Dan pada saat kesana ataupun pada saat beli waktu itu, we always get educated tentang makanan sehat kayak gitu. Dan sampai saat ini aku tahu Helga sendiri masih melakukan campaign tentang makan sehat. Curious banget. Kenapa mau melakukan ini? Dan maksudnya makan sehat, kalau kita lihat banyak tentang physical exercise, hidup sehat tuh banyak yang melakukan. Tapi makan sehat tuh
biasanya yang kita lihat tuh buat buku resep, buat arahnya ke sana lah ya. Tapi kalau dari Helga benar-benar promoting tentang makanan sehat through plant based. Can you tell us the story how this is all connected? Sure. Jadi by the way, thank you banget lo yang menyambung hidup gue di awal-awal Bergreens baru mulai di Rempoa. Siap. Thank you. Oke, jadi kenapa kita bikin Bergreens? Kalau gue sendiri tuh awalnya, jadi waktu umur 15 tahun, basically gue mengubah pola makan gue yang tadinya pola makan omnivora gitu, pola makan segala, dan actually dulu gue makan banyak sekali junk food ke pola makan nabati. Nah alasannya tuh karena dulu gue punya kondisi autoimun. Jadi gue punya sinusitis, asma, eksema, terus gue punya alergi ke banyak banget bahan makanan, debu, dan udara dingin. Jadi gue dulu tuh nggak bisa ke pasar. Topper gue kalau ke pasar gue pingsan. Iya, gue kecil gue nggak bisa ke pasar. Gue pernah ke pasar dan gue pingsan, dan abis itu gue gak pernah ke pasar lagi. Ke pasar pingsan karena terlalu banyak kuman atau apa sih? Debu. Okay. Jadi dulu gue tuh kalau misalnya kena debu, asma attack bisa sampai kayak 6 jam seharian pokoknya, atau pingsan. Jadi kacau banget. Dan dulu kan kita gak ngerti itu apa. Sekarang pas ilmu nutrisi udah makin develop, baru tahu oh itu kondisi autoimun dan apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Tapi anyway, umur 15 tahun gue belum paham itu berhubungan dengan autoimun. Gue hanya berbekal buku namanya Food Combining, sama ada satu buku lagi gue lupa. Tapi dulu tuh buku itu gue inget tuh lumayan revolusioner. Dia revolusioner. Dia buku pertama yang ngomongin pola makan sehat dengan bahasa manusia ya, bukan bahasa kedokteran. Dan itu buku-buku merekomendasikan pola makan nabati untuk mengaktifkan kemampuan tubuh kita self healing, karena teorinya tuh kalau kita makan sehat, tubuh kita akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri, karena sel kan beregenerasi. Sel yang sakit akan jadi sel yang sehat kalau nutrisinya baik gitu. Yes. Nah terus 2 tahun, jadi umur 15 tahun tuh SMP ya, gue coba pola makan nabati hanya berbekal buku, dan ditentang sama nyokap gue yang dokter pada saat itu. Iya. Jadi nyokap gue baru ikutan plant based akhir-akhir ini di usia 70 tahun gitu. Oke. Tapi anyway, gue tuh merasakan manfaat luar biasa. Jadi dalam 2 tahun penyakit gue semuanya tuh berangsur-angsur sembuh total tanpa obat. Jadi tapi mulai dengan diri sendiri. Nah, kepikiran mau bikin bisnis tuh gara-gara gue ketemu di Belanda sama Max yang tadi lo naik gunung bareng gitu kan. Betul. Nah, kalau Max sendiri tuh dulu juga kayak he's a big meat eater and junk food eater. He was obese by the way, dulu dia Max agak gemuk gitu. Iya, yang lo ketemu sekarang udah langsing banget lah. Iya. Dan basically waktu itu dia tuh kayak baca-baca jurnal tentang hubungan antara climate change, jadi perubahan iklim, dengan pola makan. Dan di jurnal itu tuh bilang bahwa kita adopsi pola makan nabati atau mengurangi secara drastis daging dan dairy, itu tuh adalah step yang sangat efektif untuk mereverse climate change. Nah, jadi kalau Max berangkatnya dari lingkungan justru. Dan dia cuma plant based overnight, kayak kemarinnya makan itulah makanan daging kecap gitu. Terus udah gitu besoknya tiba-tiba dia bilang ke gue mau plant based. Terus udah gitu bener-bener ngelakuin itu, turun 12 kilo dalam 3 bulan. Iya, gila banget. Terus dari situ tuh gue sama Max langsung amazed kan, gila, pola makan tuh powerful banget ya buat kesehatan kita sendiri dan lingkungan gitu. So dari situ kita nekat lah, kita bilang oke deh, kita ninggalin Belanda yang udah cukup nyaman sih sebenarnya buat kita, karena kita udah kerja dan lain-lain, untuk balik ke Indonesia, buka Bergreens yang pertama gitu. Jadi awalnya itu sih. Dan nih, bukannya lebih gampang convincing orang Belanda daripada convincing orang Indonesia ya? Kok lu nyari susah? Iya benar. Iya mungkin rasanya ada panggilan kayak pingin ngebenerin isu yang ada di negara sendiri. Ada rasa seperti itulah gitu. Dan ya maksudnya waktu itu kita pertimbangannya juga pengen dekatan keluarga. Terus kayak di Belanda bakal banyak bule-bule Belanda yang melakukan itu. Lebih baik kita ke Indonesia. True. Ini buat semua yang dengerin, I think kata kunci yang bisa didapat dari sini menurutku ada 2. Satu adalah yang pertama tentang baca. Stevia baca Journal World Bank, Helga sendiri baca buku, suaminya Max juga membaca jurnalnya, and they started to do something. Jadi ini mungkin sedikit intermezzo dari gue pribadi adalah go start reading something about this ya. Ini membantu banget, it can help you boost that gitu. Aku mau nanya lagi di sini nih sekarang. Ini berdua gitu ya, dari Stevia sendiri through sanitation, preventing stunting, dari Helga membentuk behavior pola makan ya. Jadi menurutku jujur ngelihat dari 2 bisnis ini, goal utama bukan menjual
burger nabati atau menjual toilet, tapi membuat sebuah behavioral change kan. Ini sebenarnya itu impact yang ingin didapat dari dua bisnis itu. Nah, how do you see this behavioral changes itu dibutuhkan untuk mencegah stunting, atau mungkin kalau dari Helga sendiri ya, gimana caranya behavioral change ini bisa diadopt secara, sorry banget bilang begini, tapi secara mudah gitu loh. Karena misalnya you've done it yourself, dan saat ini banyak orang tua stunting itu rata-rata targeting communication-nya yang kita lihat adalah ke ibu-ibu, ke bapak-bapak dengan anak muda, dengan yang lagi hamil ataupun di 1000 hari pertama kehamilan, itulah yang dibilang sebagai 1000 hari pertama anak, golden age itu. Pola makan ini memang bisa dibentuk dalam waktu dekat nggak sih? Atau gimana caranya isu kompleks ini we can make it simple sih, Helga? Oke, kalau dari sepanjang yang gue tahu dan saya lakukan, ini by the way aku kamu ya, oke. Boleh bebas. Ini sebenarnya. Jadi kan kalau misalnya, kalau dari segi nutrisi ya, kalau sanitasi nih Mbak Stevia di sini udah ahli dan sudah jauh lebih dalam gitu pengertiannya. Dari segi nutrisi kan stunting itu biasanya karena kekurangan kalori, serat, protein, mineral penting, jadi kayak zinc, iron, iodine gitu ya, sama vitamin A dan D. Nah, dan ini banyak orang salah kaprah, banyak orang pikir cuma kurang kalori sama kurang protein, tapi actually yang bagian pentingnya juga serat dan vitamin itu gitu, yang bisa untuk metabolisme seluruhnya lah gitu. Jadi asumsinya banyak orang mikirnya kurang makan. Makan, iya titik. Tapi nggak tahu makanan apa yang dibutuhkan untuk bisa mencegah stunting dari segi nutrisi. Nah, kalau misalnya yang Bergrinas lakukan, itu sebenarnya kita ada kayak semacam 2 target beneficiary gitu ya kalau dari bisnis model kita. Yang pertama, produk kita memang kita develop untuk middle class dan upper middle, karena unfortunately kesadaran makan sehat baru ada dimulainya dari target yang ini nih, yang di bawah ini yang penting bisa makan dulu gitu kan. Ngerti. Nah, kalau itu tentunya Bergrinas lakukan dengan menyediakan makanan sehat kalau kita memang nabati dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu ya kayak serat, ada karbohidrat kompleks, ada protein, tinggi vitamin, jadi minimal proses gitu, dan rendah lemak. Nah, yang kedua target beneficiary kita itu actually komunitas petani yang ini lucu banget. Aku pas diajak ngomongin tentang isu stunting kan sebenarnya aku tuh nggak pernah ngomongin isu ini kan. Cuma sebenarnya supplier kita itu Yayasan Usaha Mulia namanya. Dia tuh yayasan yang mengajarkan petani untuk bertani secara organik. Mereka berangkat dari isu stunting karena mereka ngelihat di komunitas yang ada di Cipanas dan di Kalimantan, kok anak-anak petani ini tuh pada banyak banget yang stunting. Nah, ternyata pas dilihat karena padahal makanan nggak kurang kan harusnya? Nggak kurang, tapi mereka tuh salah paham, gagal paham. Jadi mereka tuh menukar makanan pokok mereka yang sehat seperti ubi-ubian, kacang-kacangan, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau. Mereka tuker, mereka jual, uangnya mereka pakai buat beli makanan instan yang ultra proses. Jadi itu satu, gagal paham. Kedua, karena mereka memang petani-petani konvensional ya, monocropping. Jadi mereka misalnya bikin beras, jagung. Nah, begitu mereka itu artinya satu kan ya? Satu jenis. Begitu mereka beralih ke pertanian organik, kan by definition pertanian organik itu untuk bisa menjadi organik, kita perlu diversity, kita perlu nanam aneka sayur, kita perlu nanam ya kan, tumbuhan macam-macam tuh. Nah, karena mereka menanam tanaman organik yang bervariasi, diet mereka juga makan itu yang mereka tanam. Dan jadi sebenarnya kalau kita punya bisnis ini kan yang Bergrinas lakukan, tapi kan teman-teman bisa lakukan bisnis macam-macam. Kalau kalian bisa ngambil bahan baku organik dari komunitas petani, yang satu bisa menaikkan kesejahteraan mereka dan membuat mereka punya akses ke makanan sehat, karena mereka jadi sustaining habit untuk bertani organik kan. Itu bisa sebagai salah satu yang indirectly. Jadi kita ini kan nggak straightforward ya, tapi itu bisa berdampak sangat positif untuk ngurangin isu stunting. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah edukasi ke karyawan. Jadi karyawan tuh karyawannya. Kalau aku karyawan Bergrinas. Ya teman-teman silakan ke karyawan masing-masing di organisasi masing-masing ya. Betul. Ini tadi kan Stevia ngomong 1 dari 3 itu anak stunting. Dan ternyata aku yang ngobrol sama si teman-temanku yang berkecimpung langsung di area stunting dari segi nutrisi. Ternyata mereka itu biasanya stunting itu dimulai dari ibu. Jadi kalau misalnya ibunya pola makannya sehat, bahkan ada riset yang bilang kalau ibunya pola makannya plant rich, banyak makan dark leafy greens, tubers, ubi-ubian, kacang-kacangan, grains, dan makanannya bervariasi, itu lebih resiko punya anak stunting itu sangat rendah.
Oke. Dan itu makanan yang ada di Indonesia tadi kalau itu makanan yang ada di Indonesia di area lokalnya. Accessibility kita terhadap makanan itu in a way cukup dong harusnya. Cukup banget. Makanya seringnya tuh gagal paham sih. Mereka menukar makanan yang sehat menjadi makanan yang tidak sehat ya karena misconception lah tentang makanan sehat itu apa di mereka. Betul, nah, jadi yang kita lakukan tuh kita edukasi nutrisi juga ke karyawan dan terutama ini Max, by the way, ini bagiannya Max kan yang edukasi nutrisi. Terutama ke ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu yang menyediakan, mereka yang pilih kan makanan apa yang ada di meja makan. Dan ada risetnya nih, mohon maaf nih Mas Topper sebagai laki-laki, tapi ada riset bahwa wanita itu kalau punya uang, kita lebih more likely to invest in children's education and healthy food for a family compared to guys. Kan soalnya kalau cowok-cowok di low income ini kan kebanyakan keluarnya buat rokok kan. Oh iya. Walaupun aku jadinya barusan kayak harus introspeksi diri dan nanti malam mau ngobrol sama istriku ya kayak sayang terima kasih sekali ya selama ini. Oke. Tapi wow. Tapi aku benar-benar amazed bahwa this behavioral change tadi dengan kita melakukan step tadi ya, edukasi, gagal paham kita ganti, kita buat cara makannya pun pola makan yang dirubah. In 3 months time the impacts are there gitu loh. Dan malah di lingkungan-lingkungan yang terdekat kita kemungkinan ada juga nih. Wow. Ini definitely this is something yang menurutku bukannya easy tapi apa ya? Simple to adopt ya. Artinya simplicity ini bisa kita adopt hari ini langsung kayak gitu. Kalau dari segi sanitasi Stevia, ini bukan semudah, ini apakah bisa kita bantu behavioral change juga nih untuk orang nggak BAB lah di tempatnya gitu? Karena kalau tadi Helga ke pasar pingsan, kalau nggak ke toilet di tempat yang aneh itu tuh sedikit sulit soalnya. Jadi in my mind, dan aku rasa banyak orang yang dengerin ini kalau mempunyai kesempatan denger podcast, aku yakin mereka ke toilet ya. I think that's the reality gitu loh. Jadi mungkin buat teman-teman semua juga merasa bingung nih, beneran nggak sih 1 dari 4 itu tidak mempunyai akses ke toilet, dan how does it work supaya benar-benar kita bisa bantu mereka reach the toilet, apa mempunyai lingkungan yang lebih banyak sanitasi bersih kayak gitu. Buat saya sih kalau kita kan fokusnya emang ke area-area yang saat ini masih dari segi adopsi toiletnya masih rendah. Jadi itu cultural issue ya menurut saya sih. Jadi cultural ya. Iya, jadi cultural bukan kemampuan untuk beli. Karena sebagian besar yang kita datengin itu kadang rumahnya ya udah berubin gitu kan, berubin keramik. Ada yang bahkan sudah punya mobil. Punya mobil tapi nggak punya toilet. Punya mobil, aku sampai foto sama orangnya soalnya penasaran kok lu punya mobil tapi nggak mau punya toilet ya gitu kan. Ya jadi itu masalah ya culture dan awareness juga sih. Jadi kayak mereka itu nggak relate dengan antara sanitasi dengan kesehatan mereka sendiri. Jadi pemikirannya simple kan, saya buang air di selokan, terus kan itu nanti airnya pindah kan ke rumah sebelah gitu kan. Jadi gak ada urusan sama rumah saya gitu. Jadi air yang saya minum tuh tetap bersih. Nah itu satu. Nah terus ada juga saya di taman gitu kan. Kan saya BAB di taman jauh dari rumah. Lah emang si lalap nggak pindah-pindah ya gitu kan. Nah jadi behavioral change yang kita lakukan, kita berusaha untuk melakukan community development. Jadi kita ajarin gitu bahwa sanitasi itu meskipun kamu nggak makan BAB kamu gitu, tapi itu related karena bisa datang melalui serangga, bisa balik ke makanan kamu, bisa lagi ke minuman kamu. Misalnya di tempat-tempat tertentu masih banyak yang menganut bahwa susu formula itu lebih sehat daripada ASI ibu gitu ya. I have nothing against susu formula ya, selama dia kasih nutrisi yang baik, it's okay. Tapi airnya itu ya kontaminasi. Jadi akhirnya udah mahal-mahal beli sufor campur air yang ya kan dikira gini, airnya panas. Tapi kamu mendidih nggak sampai 100 derajat gitu kan. Jadi bakterinya belum tentu. Mendidihnya tuh modelnya pasti yang cuma pegang. Kayaknya udah panas gitu kan, pasti kayak gitu kan. Jadi nggak bener-bener blub-blub gitu ya. Jadi ya alhasil ya anak yang minum itu udah beli mahal-mahal, taunya masih ya
buang-buang air gitu kan, akhirnya gizinya terkuras kayak gitu. Nah ya compare ke misalnya yang minum ASI direct gitu kan, jadi malah nggak ada problem gitu dari sisi gitunya. Nah kalau dari segi tadi kan bilang it's not money issue gitu ya, tapi dari Feel Well Ceramics sendiri kalau caranya itu adalah memberikan akses sebanyak-banyaknya. How do you educate dan ngajarin orang? Karena kalau udah punya mobil mau tapi punya toilet enggak, ini kan sebuah kegagal pahaman yang luar. Jadi kita pakai kata ini akan phrase ini akan kita pakai berulang-ulang nih. Gagal paham ini lumayan besar ya. Yes. Secara prioritas hidup, secara macam-macam nih. Tapi inisiatifnya Feel Well untuk merubah gagal pahamnya gimana nih? Well, jadi kalau kita biasanya jadi kita emang mapping dulu kan area yang memang stunting prevalence index-nya tinggi itu menjadi target sales kita. Jadi prevalence index dan absolute jumlah absolut married women reproductive age. Jadi karena kita menilai potensi ibu-ibu yang bisa hamil di suatu daerah itu berapa besar sih gitu kan. Karena kalau misalnya prevalence index di sana tinggi, habis itu ibu-ibunya banyak, ada kemungkinan bayi yang akan lahir kan besar. Jadi kita targetin area-area seperti itu dulu. Kita lihat kalau stuntingnya masih tinggi, ibunya banyak, berarti kita mesti kerja di sini. Nah caranya gimana? Sebenarnya by now sih formulanya udah clear ya. Jadi kita engage Pemda, engage ibu-ibu PKK di situ, kita kasih tahu nggak ada ibu yang mau anaknya stunting. Kalau kita bilang kerdil, mereka masih mikirnya kalau anaknya kecil nggak apa-apa, itu kan cuma masalah tinggi ya. Tapi kalau kamu bilang bapaknya juga soalnya pasti bapaknya, bukan ibunya nggak pernah disalahin, bapaknya soalnya pasti. Iya, tapi kalau begitu kita bilang otaknya kecil, itu panik pasti. Nah jadi dari situ kita membuka matanya mereka, lalu kita biasanya bikin community events gitu kan, kita bikin penyuluhan, lalu kita bikinin toilet toilet umum gitu misalnya. Nah terus ya udah, kita dari situ mereka mulai merasakan ternyata kalau ada toilet tuh benefitnya kayak gini. Hidup saya ternyata diare itu berasal dari air yang kotor, dari lalat yang berkeliaran di tempat makan saya. Ternyata setelah saya bertoilet, saya lebih jarang diare kayak gitu. Jadi dari situ mereka pelan-pelan mulai paham. Jadi dari situlah kita masuk, kita berjualan ke toilet, dari toilet umum sampai ke household toilet gitu. Toilet umum pun artinya juga sebuah akses yang diperlukan ya, bukan hanya household ya? Yes, karena kalau kita misalnya langsung start di household, itu kan orang pasti pengen tahu dulu dong proof of concept-nya mana gitu. Belum tahu rasanya tuh enaknya gimana gitu. Nah, yang membuat orang dari pihak banyak banget berita-berita focusingnya memang ke arah nutrisi, dan nggak salah ya, nutrisi itu betul gitu loh. Tapi tidak mengkaitkan nutrisi itu bisa terkontaminasi karena sanitasi isu. Itu tuh apa penyebabnya? Dan ini kan sebuah berita yang jarang dikasih tahu, Stevia. Kenapa ya? Ini nggak disebut tentang tadi airnya. Artinya ini nggak usah ngomongin tentang sulfur deh, tapi bisa-bisa tentang air minum aja, teh yang kita minum, kopi yang kita minum, semuanya kan artinya possible contaminated. Ibu hamil minum air putih, aus, tapi ternyata air itu sendiri sebenarnya damaging kayak gitu. Dan itulah yang ini sebuah hal yang belum banyak yang tahu. Apa aku sendiri yang belum tahu sih? Soalnya gue nggak tahu. Ini gue pertama kali nih dengar. Iya kan? Soalnya mikirnya ya, makanan sehat. Tadi kacang-kacangan dan lain-lain. Tapi pada saat kacang itu dimasak dengan air yang salah, ini artinya combo nutrisi dan sanitasi ini harus ada gitu. Itu kenapa kita belum tahu, Stevia? Atau sorry, kayak ya lu aja nggak pernah bisa. Kalau jawabannya gitu, gue mohon maaf. memang isu sanitasi itu tanda kutip kurang seksi lah ya. Jadi kita semua yang punya toilet itu take toilet for granted kan. Siapa sih yang juga mau mikirin kayak toilet tuh nggak top of mind orang gitu. Dan human waste juga bukan top of mind. Jadi globally bukan cuma di Indonesia doang, secara global memang jarang sekali yang membicarakan isu sanitasi, dan apalagi berkaitan sampai ke stunting gitu kan. Sehingga ya misalnya sampai Bill Gates sendiri pun berusaha
terus-terusan ngomongin toilet kan. Jadi it really helps buat kita, buat orang, terutama buat isu sanitasi. Ada seorang public figure yang memang membicarakan tentang sanitasi. Cuman memang sanitasi itu like what Bill Gates said kan, emang it's not something that comes to your mind because you just take it for granted. And to be fair, kalau misalnya kita ngebayang dan dampaknya juga lama gitu. Jadi setelah kamu punya toilet sampai kamu merasakan benefitnya punya toilet itu lama, sehingga banyak orang juga tidak mengasosiasikan itu dengan toilet. Benefit gitu. Toiletnya, betul. Nah kemudian padahal kita harus tahu nih, kalau misalnya kita di branding, di marketing ya, social economic class nih semuanya pasti beranjak, salah satunya adalah udah punya toilet belum rumah itu. Jadi kalau udah punya toilet, social economic class-nya naik biasanya gitu. Ya, jadi itu sih. Jadi sebabnya kenapa banyak yang tidak membicarakan itu, banyak yang tidak aware ya, karena it's just being taken for granted. Dan yang bayangin lah, seorang ibu kalau ngasih kayak foto bareng gitu ya, ngasih makanan ke anak, dibandingin dia bersihin kotoran anaknya, yang mana lebih fotogenik gitu kan? Jadi otomatis ya tidak banyak yang ingin meliput hal tersebut gitu. I see. Oke. Nah, kalau ideas nih, kita ngobrolin bertiga nih. Ideas to make stunting kasarnya sexy issue tuh gimana ya sebenarnya? Bukan kayak isu kasarnya nih, soalnya juga isunya orang yang nggak di gue, nggak di kota, tapi di tempat lain gitu. Padahal kayaknya kita harus ngajak orang-orang untuk makin keluar-keluar kan tentang stunting dari segi nutrisi yang nggak salah kaprah, nutrisi yang benar dengan pola makan yang benar, digabung dengan sanitasi lingkungan yang baik gitu loh. Ini idea-nya gimana ya? How can we actually get people to be on board? Gimana caranya kita membuat orang-orang untuk bilang, ya gue mau ikutan. Karena jujur, Helga udah melakukan ini lama, Stevia udah melakukan ini lama juga, tapi gue baru denger hari ini gitu loh. Jadi kayaknya bukannya apa-apa. I think you guys are doing amazing, but it's not enough untuk 1 dari 3 anak di Indonesia kena stunting. Ideasnya apa ya? Gimana kita bisa buat anak muda untuk, yuk deh gue ikutan gitu. Kalau menurut gue sih kan pertama yang harus digerakkan mungkin empatinya ya. Mereka harus bisa berempati sama keluarga-keluarga yang mengalami si stunting ini. Dan itu kalau gue sih ngeliatnya satu, kita bisa bekerja kolaborasi sama KOL. Aku actually tahu banyak isu tentang stunting tuh mulainya dari Mbak Andin. Sama si Mbak Nila Tanzil. Terus denger terus udah gitu sama satu lagi dari Tempe Movement tuh, Tante Wida. Kenal kan Topper? Kenal. Ya, dia kan punya gerakan Tempe Movement, ngajarin orang-orang di daerah bikin tempe sebagai solusi terhadap stunting kan. Karena itu nutrisi yang kayak superior banget secara protein, vitamin, pokoknya semua hal yang tadi gue bilang menyebabkan orang stunting itu ada di tempe. Low cost, bisa dibuat sama siapa saja, pokoknya very very easy to implement. Nah itu pas dia cerita ke gue bahwa 1 dari 3 anak Indonesia adalah stunting atau ex-stunting dan karyawan di restoran. Jadi begitu gue dikasih tau ciri-cirinya, oh my god, itu staff gue banyak banget. Nah itu kayaknya boleh di itu lagi nggak sih? Emang kita lebih mudah ya? Apakah cukup mudah untuk mendapatkan ciri-cirinya? Karena dengan ini empati mungkin keluar ya. Betul. Atau kayak soalnya ini pertama kali aku dengar cerita ini dari Stevia tuh kira-kira 2-3 bulan yang lalu. We talked about ciri-ciri gitu ya. Dan jujur di situ aku jadinya analyzing orang-orang di sekitarku, dan ada beberapa terdekat tiap hari ketemu. Jangan-jangan selama ini gue bete kalau dia lupa tuh karena dia stunting kayak gitu loh. Apakah bagaimana sih caranya untuk kita bisa mengidentify? Karena aku yakin teman-teman yang lagi dengerin saat ini mungkin dengan kita bisa mulai identify, empathy level yang Helga bilang bisa keluar. Stevia, cara kita melihat tuh bisa nggak sih, atau memprediksi deh, mungkin nggak kayak kamu stunting, kayaknya kita jadi judge gitu ya. Sebenarnya stunting itu adalah suatu penyakit yang itu nggak bisa di reverse. Jadi kalau kamu pas kecil itu stunting, ya udah sampai kamu besar juga stunting. Jadi itu emang in a way permanent damage gitu kan, karena otak kamu yang nggak berhasil grow sampai what it should be kayak gitu, unfortunately gitu kan. Nah jadi dan tentunya kita nggak bisa dissect otak orang kan, tapi kita bisa menemukan ciri-cirinya dari misalnya tadi yang Mbak Helga juga udah sebut ya, kadang nggak ngomong sama orang ini kok udah ngomong berkali-kali dia nggak mudeng-mudeng kayaknya gitu kan. Terus kecenderungannya memang badannya biasanya lebih kecil, tapi nggak selalu.
Jadi nggak selalu yang badannya kecil pasti stunting, dan nggak selalu juga yang badannya besar nggak stunting, itu juga belum tentu gitu. Terus gue langsung kayak ya, jadi hari ini pakai video soalnya. Dan yang gimana kalau menurut saya yang penting digarisbawahi adalah berdasarkan semua data statistik yang kita dapatkan itu tidak ada tuh yang mengatakan bahwa tempat yang lebih miskin itu lebih banyak yang stunting. Ya. Termasuk di Jakarta. Jadi yang sosioekonomik statusnya itu A atau A++ gitu, ada juga yang stunting. Wow. Dan ini environment health gitu kan. Environment health. Jadi kesadaran dari semua orang akan pentingnya isu stunting ini menurut saya tidak hanya relevan kepada bottom of the pyramid, tapi problemnya adalah kalau bottom of the pyramid tidak mempraktekkan hidup sehat, orang-orang yang di atas piramida ini juga akan kena. Jadi don't think that you are irrelevant with this issue gitu. Betul. Jadi kalau banyak yang bilang atau malah bukan artikel ya, tapi kayak beredar di forwardan WhatsApp group, tau kan WhatsApp group yang kayak forward gitu tentang stunting, mengatakan daerah rata-rata tuh di daerah miskin itu bukan artinya hanya di daerah miskin ya, tapi di daerah kita yang nih kita bertiga tinggal di Jakarta lah, di Jabodetabek sini gitu, di mana cenderung di middle to higher income kayak gitu. Yep. Possible ada di lingkungan kita pun ada artinya. Yes, saya kasih contoh. Our main intervention area itu Jawa Barat, karena memang potensi angka stunting itu bisa jumlah absolut anak yang stunting terbesar itu di Jawa Barat. Jawa Barat loh, Jawa Barat tuh bukan daerah lain yang nggak jauh-jauh banget dari kita gitu. Jadi itu tidak berhubungan sama sekali dengan socio-economic status, karena environment health itu ya kemana-mana gitu. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.